Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Mudah-mudahan teman-teman masih terus setia mengawal kasus ini hingga tuntas. Karena menurut aku sih, dengan berbagai logika dan juga analisa yang sudah aku lakukan, harusnya tidak dalam waktu lama lagi sudah ditetapkan siapakah tersangkanya. Paling tidak ada dua alat bukti yang dibutuhkan dan menurut aku salah satunya mungkin sudah didapatkan oleh tim penyidik ya, alat bukti yang kuat mengarah ke tersangka. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai keterangan dari Pak Mulyana, adik dari Pak Yosep ya, atau kakak ini. Kurang lebih kalau aku salah mohon maaf, tapi paling tidak Pak Mulyana ini memberikan klarifikasi mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh tim kuasa hukumnya Yoris. Melalui Yoris juga beberapa kali menyatakan bahwa Pak Yosep dan juga Pak Mulyana itu masuk di lokasi kejadian tanggal 19 Agustus 2021. Intinya Pak Mulyana tidak membantah, mengatakan iya saya masuk tapi bareng sama tim kuasa hukum. Tapi tim kuasa hukum dari Pak Yosep pun pada saat diwawancara di dexjabar.com menyatakan bahwa memang ada beberapa barang yang dibawa adalah kucing dan juga dokumen dari yayasan. Nah, setelah aku lihat video di Misteri Mbak Suci ini, ternyata Pak Mulyana ini juga merupakan bagian dari yayasan yang dimiliki oleh Pak Yosep ini beserta almarhumah Ibu Tuti ya. Pak Mulyana ini bertindak sebagai ketua komite begitu. Oke, kita awali pembahasan ini dengan menyimak sebuah statement dari Pak Mulyana yang sangat menarik. Ini mengenai kematian. Pak Mulyana mengatakan bahwa hal yang unik ini mengenai kematian dan juga kelahiran. Coba kita simak berikut ini. Inilah peribahasa nama. Kelahiran itu hanya dengan satu cara, ya, tapi kematian bisa dengan berbagai cara. Kelahiran itu hanya dengan satu cara, tapi kematian bisa dengan berbagai macam cara. Oh, peribahasanya tajam banget ini. Kita lanjutkan dulu ya sebelum aku komentarin. Ya, kelahiran itu hanya satu cara. Satu cara. Tapi kematian bisa berbagai cara. Apa sih? Iya. Tak berpisah. Berpisah, Masya Allah. Oke. Aduh, kita ngebuka dengan sebuah peribahasa yang menurut aku membuat pikiran kita bercabang-cabang. Oke, kita coba bahas ini, peribahasa terlebih dulu ya dari Pak Mulyana. I don't know exactly maksudnya apa, tapi kalau orang yang pro, kita bahas yang pro dengan Pak Mulyana, keluarga Pak Yosep artinya kan ya, yang pro dan kontra dan juga netral. Kalau yang pro dengan Pak Mulyana akan bilangnya begini, itu kan hanya sebuah peribahasa anjas yang memberikan pesan ke kita, kita harus terima takdir gitu kan ya, terima kenyataan, itu yang pro. Bagi yang kontra berpikir begini, apakah jangan-jangan peribahasa yang dikatakan oleh Pak Mulyana ini adalah kode? Ya sudahlah, kedua almarhumah kan sudah meninggal, itu sudah takdir. Bukankah dalam agama Islam yang namanya kematian, kelahiran itu sudah ditentukan gitu. Jadi kalau memang Ibu Tuti dan juga Amel meninggal dengan cara dibunuh, ya itu sudah takdirnya. Ini pasti bakal banyak yang pro dan kontra nih. Dan jujur ya, hati kecilku aja nggak terima gitu kok. Hati kecilku aja kalau kalian tanya gitu dengan yang kontra, maksudnya dengan yang berkata bahwa aku yakin bahwa yang namanya kematian itu adalah takdir. Tapi kalau dibunuh, apakah itu juga takdir? Caranya ya tidaklah kalau semuanya diselesaikan. Maksudnya kalau semua kasus kriminalitas, pembunuhan, pencurian, kita kembalikan ke takdir, ya kelar. Kita nggak bisa diskusikan, kita nggak bisa mencari keadilan. Ini menurut aku yang nggak tahu nih mana pesan yang berusaha disampaikan oleh Pak Mulyana. Kalau yang ya itulah, bingung lah aku ngobrolnya pro dan kontra, tapi ya sudahlah, terlepas ini adalah ada maksud tertentu atau tidak, tapi bagi aku untuk Pak Mulyana pesanku adalah begini ya. Kematian adalah takdir, tapi pada saat seseorang itu mati karena dibunuh, kita nggak boleh diem begitu aja, kita harus mencari keadilan di dunia begitu. Apa maknanya kita punya polisi, kita punya perangkat hukum di Indonesia kalau tidak bisa menentukan keadilan? Jangan sampai ya kita kembali ke hukum zaman dulu, yaitu adalah hukum rimba begitu. Siapa yang kuat dia yang menang. Tapi kan kalau sekarang dengan adanya hukum di Indonesia, orang kuat pun kadang kalah dengan orang lemah gitu selama dia benar gitu. Jadi intinya adalah kebenaran gitu. Jadi ya
Ya, agak sedikit kontra aku dengan pernyataan ini dengan Pak Mulyana. Oke, kita lanjutkan lagi keterangannya Pak Mulyana di sini yang kayaknya nyaman ngobrol dengan Mbak Suci dan juga Ki Anom di sini. Kita lanjutkan apa yang dikatakan. Yang dineritakan dari si itu dari Yoris, saya masuk ke TKP, betul masuk ke TKP, banyak kan tidak. Nah, awalnya saya lagi ngumpul di Polsek, di Polsek sore-sore, saat jam 2 masih di sana ngumpul. Oke, di sini baru aku ketahui Pak Mulyana mengatakan di tanggal 19 Agustus 2021 tersebut, sore-sore sekitar jam 2 itu ya, masih kumpul-kumpul di Polsek. Di wawancara sebelumnya dengan Pak Indra, kita nggak tahu karena Pak Mulyana bilang adalah lupa. Well, it's okay, it makes sense gitu, karena mungkin butuh waktu ya untuk merecall kembali memori. Pak Mulyana mengatakan sore-sore jam 2-an, berarti mungkin bisa jam 2-an, 4-an, ya ke atas lah, sebelum malam lah ya. Masih sore kan, kalau di Indonesia bilangnya sore itu ya sampai jam 6 kan ya, sebelum matahari tenggelam gitu. Dari Polsek, bareng-bareng ke sana, ke TKP, itu bareng sama anaknya yang juga merupakan anggota kepolisian. Aku tangkap di sini di Jalan Cagak, namanya Arif. Kalau aku salah, dikoreksi juga tidak masalah. Dan sebenarnya nama Pak Mulyana ini sudah muncul dari awal kan ya. Kenapa aku bilang muncul dari awal? Karena pada saat Pak Yosep dilihat oleh banyak media dan juga netizen Indonesia agak sedikit keanehan adalah ini istri dan anaknya dibunuh, tapi kok malah cari pengacara. Dan Pak Yosep mengatakan yang menyarankan mencari pengacara adalah Pak Mulyana. Kemudian isu-isu muncul berikutnya bahwa Pak Mulyana ini punya anak yang juga polisi di Jalan Cagak. Ya kalian sudah tahu lah gimana kelanjutan dengan isu-isu tersebut. Tapi ya namanya isu yang belum ada konfirmasi, aku tidak membahasnya secara lebih detail. Tapi di sini aku ketahui bahwa memang Pak Mulyana itu sudah memang punya anak di polsek setempat yang bernama Arif. Tapi itu juga bukan berarti apapun ya, karena yang namanya punya anak bukan yang polisi bukan berarti ini kan ada tindakan macam-macam gitu. Tapi tentunya ini harus dibuktikan karena aku melihat kecenderungannya dari pihaknya Yoris dan juga Danu itu ada beberapa pesan secara tersirat yang berusaha disampaikan bahwa ini ada oknum-oknum yang nggak bener nih, yang berusaha untuk menutup-nutupi kasus ini ya, misalkan dengan banpol, misalkan dengan ya pada saat topik otopsi juga sama. Kalian masih ingat kan pada saat topik otopsi yang pertama bahwa ada dugaan ini yang disampaikan oleh ya sejumlah keluarga di sana, misalnya Ibu Lilis, walaupun kemudian mengklarifikasinya kembali, tapi itu kan berita sudah di media massa yang mengatakan bahwa ada kesan sepertinya otopsi pertama itu tidak berjalan dengan lancar, terlalu cepat, kemudian kok sebegitu hasilnya bla bla bla, you know, you name it gitu. Tapi kan at the end of the day, Dr. Hastri sudah mengklarifikasi memang benar ada bagian yang dikoreksi, yakni adalah waktu kematian dan juga beberapa hal ditambahkan. Artinya ada kebenaran yang terwujudkan setelah dengan adanya waktu yang sudah beberapa saat-saat ini. Dan kita melihat juga dari sini, apakah nanti juga akan sama nih kasusnya seperti otopsi yang pertama. Aku bilang otopsi pertama tuh hanya sebagian aja ya, yang aku anggapnya adalah ada kebenaran dari kecurigaan dari pihaknya Yoris dan Danu itu ada kebenarannya, dibuktikan dengan Dr. Hastri mengkoreksi waktu kematian. Itu adalah yang pertama. Yang kedua ini adalah aku menangkap dari pihak Yoris dan juga Danu ada kecurigaan, ada oknum ya nggak tahu nih banpol atau kepolisian setempat yang mencoba bermain-main. Apakah ini akan ada kebenaran-kebenaran yang terbukti di waktu berikutnya? Tentunya ini kalau sudah bawa nama institusi Polri, kita nggak boleh sembarangan ngomong menuduh A, B, C, D. Harus ada faktanya seperti apa. Apalagi masalah banpol sudah aku bahas, kalian bisa tonton aja mengenai banpol di sana. Oke, sekarang kita bahas lagi apa yang dikatakan dari Pak Mulyana. Apa kan itu? Kelas ke dalam hanya sebatas untuk ngambil kucing. Kucing. Nah, saya kan alergi ke kucing. Nggak bisa nih. Kalau dia makan dengan suara kucing aja berhenti. Kita bayangkan gimana gitu. Oke. Untuk secara psikologi dan juga logika, kalau orang sudah tahu bahwa dirinya alergi dengan kucing atau tidak suka kan ya, mungkin alergi dan tidak suka tuh agak sedikit termess up begitu. Tapi kalau tidak suka dengan kucing, tapi Pak Mulyana tetap masuk ke dalam
Walaupun at the end of the day dia tidak memegang mengambil kucingnya, lantas tujuannya apa dong? Apa kabar dengan keterangan dari tim kuasa hukumnya Pak Yosep yang menyatakan bahwa di Dex Jabar, pikiranrakyat.com, di situ dinyatakan bahwa Pak Mulyana membawa berkas yayasan. Nah, karena memang Pak Mulyana juga bertugas di yayasan sebagai ketua komite gitu ya di yayasan tersebut gitu. Kok tidak dibahas di sini? Kenapa ya? Apakah itu tidak begitu fundamental? Karena justru menurut aku itu adalah yang fundamental, di mana Yoris mengklaim bahwa Yoris melihat Pak Mulyana dan Pak Yosep itu membawa barang, sesuatu dari dalam. Yang dijelaskan adalah baru pertama kucing, dan kedua adalah paket amel yang dibeli dari suatu tempat, dan paket tersebut bersama Yoris sekarang. Tapi tentang dokumen apa itu kok tidak dibahas ya, baik oleh Pak Yosep ataupun juga dari Pak Mulyana. Kenapa tidak dibahas? Tapi kemudian sudah diklarifikasi oleh tim kuasa hukum. Ya, kalau kuasa hukumnya sudah berbicara seperti itu artinya adalah Pak Yosep sudah mengiyakan. Tapi masalahnya adalah pada saat ngobrol langsung, kenapa ini tidak dibahas oleh Pak Mulyana begitu? Oke, hanya Tuhan yang tahu dan mereka, tapi kita nantikan seperti apa. Kita lanjut lagi. Akhirnya yang ngambil kucing sih Bang Gede. Oke, itu adalah bagian kucing ya, kasihan kucing ya di sini. Kasih ketemu juga kalau dia datang, saya lagi latihan di lapang golf, dia datang ketemu kan gitu. Itu paling kalau saya lewat, ada teknik lagi nyapu, kenaon. Jadi sapu bututi ya, bututi. Kalau saya kenaon. Oke, ini adalah menceritakan tentang hubungannya dengan Ibu Tuti, dan diketahui di sini ternyata selama hidupnya beliau ternyata hanya beberapa kali gitu mampir ke rumahnya Ibu Tuti, masuk ke dalam gitu, tapi hanya seringnya berpapasan karena ya pekerjaannya salah satunya adalah di yayasan juga, jadi sering berpapasan di situ ataupun juga lagi main golf. Yang ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua almarhumah Ibu Tuti dan juga Pak Mulyana ya tidak terlalu dekat secara emosional karena jarang main gitu katanya di sini. Well, ini menarik, kita nantikan seperti apa, tapi memang yang paling fundamental adalah peribahasa di awal tadi itu yang bagi aku, wah ini apa maksudnya gitu kan ya. Jadi pikiranku tuh bercabang kemana-mana gitu. Masih ingat peribahasa yang awal tadi? Kelahiran dan kematian, oh my god, aku sudah gak mau ngebahasnya lagi. Pokoknya, apa menurut kalian tentang peribahasa itu? Apakah itu ada maksud tertentu atau hanya sebagai hiasan kata-kata tanpa makna? Tinggalkan di kolom komentar ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering bahas mengenai kasus Subang dan juga hal-hal simple di sana ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe guys. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.